Hello, I am Dimas and here I will reading chapter 9 Parses from and Uses. Snapshot seperti telah dijelaskan pada beberapa kursus sebelumnya, Anda pasti telah mengetahui bahwa setiap kalimat tersusun atas beberapa elemen subjek, predikat, dan bila diperlukan ditambahkan satu atau dua buah objek tambahan. Objek ini sangat tergantung pada jenis kata kerja yang digunakan di dalam predikat. Dan agar makna kalimat lebih sempurna, kita senantiasa menambahkan keterangan semua elemen kalimat tersebut lebih sering berbentuk frase yang merupakan gabungan dua kata atau lebih. Subjek, predikat, objek, dan adverb. Seperti di sini, subjek bisa terdiri dari satu kata, dua kata, atau lebih. Predikat bisa terdiri dari satu kata, dua kata, atau lebih. Objek bisa terdiri dari satu kata, dua kata, atau lebih. Adverb bisa terdiri dari satu kata, dua kata, atau lebih. Seperti terlihat di dalam diagram di atas, sebuah kalimat dapat hanya tersusun atas tiga kata saja, sebuah kata sebagai subjek, sebuah kata sebagai predikat, dan satu kata sebagai objek. Demikian juga satu kalimat dapat tersusun atas tiga atau empat baris yang tidak hanya terdiri dari tiga buah kata saja, akan tetapi berpuluh-puluh kata. Hal demikian dikarenakan masing-masing elemen kalimat terdiri dari satu kata dengan kata lain. Elemen-elemen kalimat berbentuk frase. Bagian ini akan membahas lebih detail tentang frase dan penggunaannya di dalam kalimat. Pada setiap aktivitas menulis, Anda tidak lepas dari penggunaan sebuah kata yang telah tersusun sedemikian rupa sesuai dengan kaidah tata bahasa baku yang disebut kalimat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kalimat dirasa sangat perlu supaya Anda dapat menemukan ide, gagasan, atau pesan dan mudah sehingga komunikatif purpose yang hendak Anda sampaikan melalui teks dapat tercapai. Pada setiap susunan kalimat normal hanya akan terdapat satu subjek, satu predikat, dan satu objek yang kemudian ditambahkan satu atau lebih kata atau frase sebagai penunjuk keterangan. Subjek dan objek kalimat pasti berbentuk kata benda, sedangkan predikat berbentuk kata kerja. Dalam bahasa Inggris dikenal sejumlah kata atau frase penunjuk keterangan. Fungsi utama adverb adalah untuk melengkapi kata dengan menunjukkan keterangan yang sesuai dengan jenis pesan yang kita sampaikan, seperti keterangan waktu, tempat, tujuan, alasan, cara satu aktivitas dilakukan, dan sebagainya. Seperti terlihat dalam diagram di atas, jenis kata yang digunakan pada keempat elemen dalam sebuah kalimat akan tampak seperti pada catatan bawah ini. Subjek kalimat dapat terdiri dari satu kata, dua kata atau lebih. Predikat kalimat terdiri dari satu kata, terdiri dari dua kata atau lebih. Objek kalimat dapat terdiri dari satu kata saja, terdiri dari dua kata atau lebih. Adverb dapat terdiri dari satu kata saja, terdiri dari dua kata atau lebih. Indeterminate pattern. Secara praktis dapat saya katakan di bawah frase adalah kelompok kata yang minimal terdiri dari dua buah. Pada kata tersebut terdapat satu kata sebagai kalimat sentral headword. Merujuk pada diagram kalimat di atas, kita bisa membedakan antara kata dan frase. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. People need money and get food. Kalimat B terdiri dari dua buah klause yang diringkas. People need money, people get food. Masing-masing elemen pada kedua contoh di atas A dan B hanya terdiri dari satu buah kata saja. C. Students will spend their school holiday on the beach. Asian people don't use any money to get some food. Pada kalimat ini subjek dan predikat kalimat sudah berupa frase karena terdiri dari dua buah kata. Subjek terdiri dari lebih satu kata. Adverb juga sudah berbentuk frase karena terdiri dari empat buah kata. Assign civilizations such as those of the Phoenicians and the Mesopotamians didn't need any money to get some food. Subjek kalimat ini cukup panjang dan bentuk frase yang terdiri dari 11 buah
kata, predikat dan objek bentuk frase yang terdiri dari dua buah kata, adverb bentuk frase dan terdiri dari 4 kata, to get some and food dan food. Dengan memperhatikan beberapa contoh kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam setiap penuhangan ide, gagasan atau pesan, lebih dari 95% setiap elemen di dalam kalimat akan berbentuk frase. Cobalah ambil sebuah teks dari manapun sumbernya dan Anda pasti akan mendapati realita demikian ini. Begitu pentingnya sehingga pengetahuan tentang frase bagi Anda adalah vital. Anda harus memahami esensi dan struktur pembentukannya. Apabila frase tersebut ada di bagian subjek dan objek, maka akan disebut noun phrase karena subjek dan objek pasti berbentuk kata benda. Jika frase tersebut Sementara itu, jika frase tersebut ada di bagian adverb, maka disebut adverbial phrase. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa pada setiap bentuk frase, baik itu noun phrase, verb phrase maupun adverbial phrase, akan selalu terdapat satu kata yang menjadi kata sentral atau head word. Noun phrase kata sentralnya berupa kata benda seperti ini: I see people, the money, minister, the school holiday. Verb phrase kata berupa kata kerja: the news, the need, will spend. Adverb phrase dibentuk dengan satu preposition ditambah phrase non phrase yang berbentuk satu kesatuan maka yang berisi ketenangan yang dapat berupa keterangan waktu, tempat, cara yang bisa bersufiks like, alasan, tujuan, sebab, akibat, pilihan, kondisi dan sebagainya. Seperti pada poin berikut, kita juga mengenal adanya adjective phrase yang memiliki kata sentral, kata sifat. Adjective phrase diperlukan melengkapi predikat yang bukan berupa kata kerja penuh atau kata kerja bih. Perhatikan bagian kata yang dicetak tebal pada kalimat berikut. Poin the champagne restaurant is very wonderful, the train's ticket is not very expensive, dan seterusnya. Kata-kata di luar kata sentral dalam satu susunan frase disebut modifier. Kata sebelum kata sentral disebut pre-modifier, dan setelah kata sentral disebut post modifier. Secara praktis dapat diistilahkan di sini bahwa modifier tersebut berfungsi sebagai aksesoris saja. Perhatikan contoh kalimat berikut. Asian civilization dengan kata sentral civilization dan modifier berupa kata sifat ancient. Used to trade dengan kata sentral trade dan modifier used to, dan seterusnya. Berikut akan dijelaskan kepada esensi dan pembentukan frase sedikit lebih detail. Noun phrase merujuk pada beberapa contoh kalimat di atas dapat kita definisikan dengan praktis di sini bahwa noun phrase adalah kelompok kata huruf yang dapat terdiri dari dua kata atau lebih, yang salah satunya adalah kata benda sebagai kata sentral, sedangkan kausa adalah kelompok kata yang juga sudah dalam bentuk kalimat di mana kelompok kata tersebut sudah terdapat satu bagian sebagai subjek dan satu bagian sebagai predikat. Perhatikan kalimat berikut. Pada contoh ini, all students need to know what they have to do after exam. Di sini susunannya sebagai berbentuk frase dan seterusnya. Beberapa hal penting yang harus Anda pahami mengenai noun phrase adalah sebagai berikut. Macam-macam noun phrase dapat dilihat dari cara pembentukannya. Sebuah noun phrase dapat dibentuk dengan beraneka ragam modifier atau jenis kata aksesorisnya. Modifier atau jenis kata aksesoris dapat berupa kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Pada contoh frase berikut ini, bagian yang dicetak tebal adalah head word. Very important data menambahkan kata sifat very important. University graduates menambahkan kata benda university, dan seterusnya. Pada susunan suatu frase, head word dapat ditemukan di
bagian kata paling akhir seperti A dan B. Sementara itu jika di dalam kelompok kata tersebut terdapat satu kata depan preposisi atau preposisi, maka head word tersebut diletakkan dalam preposisi tersebut. Dalam satu susunan nonpars kita dapat membuat sejumlah kata modifier seperti contoh yang diberi garis bawah berikut ini. Bagian head word dicetak tebal. One of the most effective vegetable protein substitutes is the soybean. Kata sentralnya substitutus sebagai pengganti sebelumnya adalah modifier. Pembentukan non-pars tersebut dapat dirinci dalam bentuk non-pars seperti slide berikut. Pada bagian ini, lalu mode student plan to visit the best place of interest in Yogyakarta. Kata sentralnya dapat dilihat seperti ini. Kata sentral pada subjek adalah student dan kata objek adalah place, dan seterusnya sampai pada bagian ini. Lalu non-pars di bagian subjek dan objek pada teks yang ditulis oleh Britney Stella berikut ini diberi garis bawah, sedangkan bagian head word dicetak tebal. Here are my unlucky day. There were several things that had made me a little annoyed. This is week I want to tell you in my boarding house, and old friend turned on the radio loudly when I was studying for the final exam. I could not concentrate my mind on the lesson steadily. Another friend come to ask me for help when I said that I can't do have left my mess room sleeping, the door open. I was so rude. One night when I was walking to parking lot downtown, I found that a car was blocking my driveway, so that I called move back my car when I was waiting in one of the room for the car owner to move it away. I hope ugly man was smoking heavily. The small room was filled with smoke. Out my clothes smelled like smoke. Anda dapat menerapkan cara praktis bila ingin merangkai sebuah frase dengan lebih mudah. Terapkan metode DNSI, Determiner, Number, Epithet, Classification, Noun. Dapat dilihat pada bagian seperti ini. Lalu frase adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki satu kata kerja sebagai kata sentral. Macam-macam frase dapat dilihat dari mode pembentukannya dengan kata sentral yang berupa kata kerja. Sebuah frase dapat dibentuk dengan menambahkan auxiliary verb seperti ini, menambahkan be, menambahkan adverb of manner, menambahkan adverb of frequency, menambahkan kata kerja. Perhatikan beberapa contoh frase pada kalimat berikut ini. Frase diberi garis bawah dan head word dicetak tebal seperti bagian ini. Before to Chinese New Year many, dan seterusnya. People usually get married when they have been at least 25, dan seterusnya. If rabbits hit it, it's generally believed that Java man aging in most animals. If banners were planted, it is said the member of the snake
ancient civilization. Lalu pada teks yang ditulis oleh Melati Sonya berikut bagian prediksi di garis bawah dan bagian headword dicetak tebal. One evening, a young man and woman were going to the movie. The couple had decided to go to one of the best movie that theaters downtown. The place had been very crowded. When they got there and the entrance ticket was a little more expensive. The young was on that evening they were relieved after they finally got their seats. They could enjoy the movie very much. One thing, however, and had made them a little annoyed. I was the old man sitting behind them. They intentionally put his feet on their place while in like to tell dirty jokes. The couple finally left room before that movie. Jika verb plus memiliki satu kata kerja sebagai kata sentralnya, maka verb plus atau adverb plus adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dengan satu kata keterangan sebagai kata sentral. Namun demikian, kita juga sering menemukan keterangan dalam bentuk kalimat yang tidak memiliki kata sentral. Juga sering menemukan adverb kata kerja kata depan, khususnya adverb yang menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan tujuan. Pada adverb frase tersebut, kata sentralnya adalah proporsi itu sendiri. Macam-macam adverb frase ini pun dapat juga dilihat dari jenis modifier yang digunakan pada pembentukannya. Adverb of time menunjukkan keterangan waktu dengan ciri terletak pada penggunaan kata depan at, on, in, before, after, during, for, attach. At 7 o'clock last night, on Monday last week, in June in 1967, before June this year, dan lainnya. Adverb of place menunjukkan keterangan tempat dengan ciri terletak pada penggunaan proporsi at, itu seperti bagian ini. Adverb of reason menunjukkan keterangan alasan dengan ciri terletak pada penggunaan seperti ini. 4. Adverb of purpose menunjukkan keterangan tujuan dengan ciri terletak pada penggunaan proporsi for, to, in, order to, dapat dilihat di bagian ini. Adverb of manner menunjukkan keterangan tentang secara satu perjalanan dilakukan, be taxi, on foot, very quickly, dan seterusnya. Adverb of frequency menunjukkan keterangan frekuensi dengan ciri terletak pada penggunaan yang berikut: always, usually, often, sometimes, seldom, never, once, twice, regularly, attached, dan seterusnya. Pada bagian ini dapat lihat. Complement menunjukkan keterangan perlengkapan dengan ciri terletak pada penggunaan proporsi seperti as the best actress on the year, as the best student in the class, as the new president of the country, dan seterusnya. Adjective pairs adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki satu kata sifat sebagai kata sentralnya. Di dalam bahasa Inggris kita akan menemui beberapa jenis adjektif yang sangat umum dan sangat lazim digunakan di dalam aktivitas komunikasi baik tertulis maupun lisan. Jenis-jenis adjektif tersebut dapat dikelompokkan sebagai root form, merupakan kata sifat bentuk asli bukan hasil bentukan atau transformasi dari jenis kata lain, seperti experience, happy, sad, purpose, poor, hot, cold, quiet, dangerous, clean, dirty, large, tall, short, generous, painted, dan seterusnya. Lalu pada nomor 2, formatted form, kata sifat yang berasal dari jenis kata lain atau hasil pembentukan dari jenis kata lain dengan menambahkan suffix false use y pada kata benda seperti fright, beauty, wonder, color, attack, stalk, impress, dangerous, cloud, and rain. Dengan suffix
ing, coming, boring, confusing, interesting, disgusting, menjijikan, tiring, exciting, bored, tired, interested, confused, excited. Dalam bentuk adjektif pars yang sangat umum dijumpai di dalam berbagai teks tertulis maupun lisan adalah penerapan satu kata sifat sebagai kata sentral ditambahkan jenis modifier tertentu seperti very, more, really, enough, attach, seperti dalam contoh frase berikut. Dengan menambahkan very, relatively, motorized, vehicles are really cheaper than before. The thousand fees are relatively more expensive than. Dengan menambahkan most, more, lows. The most important thing to do now is be more concrete. The tourist spot is less wonderful right now, is a little dirty and looks. Pada teks berikut, adjective parts diberi garis bawah, sedangkan headword dicetak tebal. There was a conversation between a very old grandma and very young granddaughter about the life condition now. According to grandma, life condition was better in the past than now. In some ways, it was because people didn't rush around like they do today. There were no really terrible crimes like today. Nature was still in good condition. Air was still fresh and it was not very polluted at all. She Weaver likes to live her life today to see lovers her new car and she cannot live without her new games in her new computer. What do you think of it? Good luck, always do the best and love, say Curly.